Saya mau memilih yang sedang dibicarakan sama semua orang. Coronavirus kah? Udah tahu. Semua orang lagi membicarakan. Halo, ini ada pertanyaan dari netizen untuk rubrik layar kepada Mira Lesmana. Kita tanya ya langsung ya. Pertanyaannya dari Myrtle 323. Myrtle-nya pakai Y. Oke. Ya, Myrtle 323. Kenapa Jakarta tidak diisolasi seperti Wuhan? Ibu Mira Lesmana, what do you think? Kalau menurut saya terlalu banyak kesimpang siuran yang terjadi. Informasi juga kita tidak mendapatkan secara terbuka gitu. Ketika mungkin informasi itu terbuka, kita tahu persis misalnya jumlah korban datang dari mana saja, bahaya itu ada di mana. Kemungkinan untuk lockdown tentunya jadi bisa cepat dilakukan dan bisa diterima. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang pasti kalau menurut saya kita semua menunggu kalau dalam situasi kayak gini. Untuk bisa cuma yakin kepada social media itu is very dangerous. So we need someone yang kita bisa percaya. Pemerintah ya dong. itu pemerintah gitu. Dan ketika pemerintah sifatnya sekarang masih saya menghimbau, tidak menetapkan, jadi serba salah. Padahal sudah banyak mungkin yang sudah siap untuk lockdown gitu. Tapi kemudian ada pemikiran mungkin pihak-pihak yang punya perusahaan besar lah mungkin ya, atau secara ekonomi akan berdampak sangat-sangat buruk bila ini dilakukan. Saya rasa ada terlalu banyak keraguan-raguan gitu. Tapi untuk bilang bahwa iya kenapa sih nggak lockdown, kita juga nggak tahu sebenarnya seberapa sih kalau ibaratnya Defcon 1, 2, 3, 4, 5 kita di berapa sih ini Indonesia atau Jakarta lah katakan dari jumlah yang sudah dinyatakan hari ini itu berapa sih ada di Jakarta gitu sebenarnya gitu. Oke, sekarang mungkin yang sedikit lebih cheery, pertanyaan dari Dwi_Yuda, film apakah yang terbaik di Indonesia menurut Mira? Aduh, banyak sekali. Ada banyak film-film Indonesia hari ini yang menurut saya sangat menarik, tapi kalau nggak klasik aja kali ya, yang klasik aja deh. Yang klasik. Saya rasa setiap orang pasti punya seleranya masing-masing. Kalau ngomong klasik tuh kayaknya lebih pasti. Jangan ketawa ya, yang klasik ini ya. Kenapa ketawa? Gita Cinta dari SMA. I'm sorry, di masa itu pokoknya it's so special gitu, God, really? Sangat special gitu. Dan itu menggambarkan bahwa saya sangat suka film-film yang memang penuh dengan nuansa SMA, dramatic, romance. I love it. I'm not gonna hide dan bilang bahwa my genre itu begini. Tapi yang kedua juga saya sangat suka Cut Nyadin. Itu adalah sebuah film yang juga menjadi turning point. Karena waktu melihat itu di usia yang sangat masih muda. Melihat itu kayak wow ini film Indonesia gitu. Ternyata kita bisa bikin wow ini at the time itu kayak lightingnya is so amazing, sinematografinya was so amazing gitu. Sekarang pertanyaan dari Z Rahmalia. Oke. Rekomendasi serial Netflix, sebetulnya serial atau film Netflix yang bagus selain Unbelievable apa? Tadi sih ada Mindhunter. Mindhunter itu asik banget untuk ditonton. Mungkin kalau film saya juga sempat merekomendasikan kemarin filmnya Netflix apa itu Roma, filmnya Alfonso Cuarón. Tapi kalau kita semua sekarang lagi stres karena coronavirus ini dan ingin tontonlah Patriot Act-nya Hasan Minhaj. It's a stand up. Oh iya, it's lucu banget. It's a stand up? It's a stand up. It's a stand up tapi it's a show. Judulnya Patriot Act. Dari Riva ZRR _. Oke. Cara mengembangkan ide untuk membuat skenario gimana Mbak? Yang pasti pengembangannya itu sih dari ide kita harus bikin sinopsis. Dari sinopsis itu kita kemudian menjadi punya ide kita itu berkembang menjadi sebuah cerita utuh yang ada beginning, middle, dan ending. Itu yang paling penting karena banyak sekali orang punya ide bagus tapi ketika kita tanya terus karakternya apa yang terjadi? Oh ya nanti pokoknya belum dipikirin. Gak bisa. Lu udah harus tahu. Gak bisa. Gitu. Saya Mira Lesmana, jangan lupa nonton layar setiap Jumat di YouTube-nya tempo.co.